Halo sahabat bola.com, bertemu lagi di program Bola Break. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, tim basket, salah satu tim basket legendaris di Indonesia. Nah, biasanya tim ini berhome base di Jakarta, tapi untuk musim berikutnya sudah berpindah ke Bandung. Ini dia Satria Muda Bandung. Selamat sore. Sorry. Nah, kita kenalin dulu ya satu-satu nih. Nih di sebelah sini nih ada Mas Widianta Teja. Nah, ini Mas Yuda Saputra, dua pemain utama dari Satria Muda Bandung. Nah, di tengahnya ini ada manajernya Satria Muda, Mas ya? Betul. Mas Theodor Wira Aji. Betul. Siap. Gimana nih Pak Mai? Apa kita mau bahas apa nih hari ini nih? Aku mau bahas nama dulu nih, nama Satria Muda Bandung ini kan. Ya sebagai mungkin banyak pecinta basket di tanah air yang masih bertanya-tanya gitu ya. Mungkin Satria Muda Bandung itu seperti apa gitu, karena kan orang banyak taunya Satria Muda Jakarta. Sekarang udah menjadi entitas baru nih, jadi Satria Muda Bandung. Mungkin Mas Theo dan Yuda dan Widi bisa menerangkan seperti apa sih gitu ini Satria Muda Bandung gitu sebagai entitas baru. Terima kasih. Jadi Satria Muda Bandung ini sebenarnya merupakan bentuk evolusi dari Satria Muda sendiri yang tadi sebelumnya ada di Jakarta. Mulai dari tahun ini, tengah tahun kemarin kita berpindah menjadi tim yang akan menjadikan Bandung sebagai rumahnya gitu, rumah yang baru gitu ya. Di balik alasan-alasannya, tapi kita melihat bahwa Bandung itu merupakan kota yang sangat sangat, kalau buat saya personal ya, bawa hoki gitu. Kenapa bawa hoki? Karena SM kalau di Bandung banyak juaranya gitu. Cuman lebih dari itu sih, kita melihat memang kepindahan ke Bandung ini ya kita mau melanjutkan legacy dari apa yang sudah dicapai di basket Bandung selama ini dari tahun 89 dulu, dari zamannya Panasia sampai sekarang ini tongkat estafetnya berada di tangannya Satria Muda. Kita adalah entitas baru, kita mau membangun basket secara khusus di kota Bandung dari mulai tahun ini, tengah tahun ini sampai nanti ke depannya gitu. Kalau dari kacamata Widi sendiri seperti apa nih? Ya kalau dari saya sendiri ya seperti sudah dijelaskan sama manajer Theo tadi ya, Satria Muda Bandung ini kan entitas baru ya, entitas baru untuk klub bola basket di Bandung nantinya gitu. Jadi ya kita ingin memberikan lagi lah sejarah-sejarah yang luar biasa lagi untuk kota Bandung. Jadi itu adalah Satria Muda Bandung untuk tujuannya ke sana. Seperti itu. Yuda yang udah di Bandung ya. Udah lama nih dari 2020 berarti ya Mas Yuda ya. 2020 ya. Ya kan di Bandung gimana sekarang? Dengan identitas baru nih. Entitas ya. Identitas baru, tim baru lagi. Gimana nih sekarang dengan di sana? Kalau gimana sih, mungkin tetap balik ke, kalau saya pribadi balik ke tujuan saya pribadi bermain basket. Ya saya pengen tetap cari potensi maksimal saya, dan dengan Satria Muda ini menjadi Bandung ya jadi wadah saya juga untuk bisa jadi saya menjadi lebih baik biar lebih berkembang lagi, dan ujung-ujungnya juga untuk bisa biar kontribusi banyak sih di event nasional atau segala macam sih. Itu yang menurut saya sangat saya ini banget lah, potensi itu pengen banget gali potensi saya lah semaksimal mungkin. Dengan Satria Muda ke Bandung ya bagus banget untuk basket Bandung, karena kan ya Bandung punya tradisi yang bagus untuk juara, tradisi olahraganya bagus lah, nggak cuma basket, olahraganya juga kan bagus di Bandung. Ini kan dengan identitas baru biasanya di Jakarta ya, jadi di Bandung kan Bandung sendiri Prawira kan udah punya fans fanatik ya dulu. Terus seperti apa sih untuk ini mendekati, pasti ada proses adaptasi ya untuk dari Satria Muda Bandung berkandang di Bandung, merangkul semua fans di Bandung. Seperti apa ini langkah-langkah yang mendekati fans? Oh ini kita ini benar loh ada di Bandung dan untuk Bandung gitu. Menarik sih, kata kuncinya adalah adaptasi ya tadi. Adaptasi ini berlaku nggak cuma buat teman-teman yang ada di sebagai fans saja gitu kan, cuman kami pun di klub, pemain, di manajemen itu semua beradaptasi dengan evolusi yang terjadi ini. Apa yang akan kami lakukan itu semua pasti challenge gitu. Untuk beradaptasi itu sebuah challenge gitu. Tapi kalau ditanya apa yang akan kami lakukan, tentu kami sebagai
yang melanjutkan di Kota Bandung sebagai evolusi dari Satria Muda ini sekarang yang rumahnya ada di Bandung, tentu kita akan buka pintu sih seluas-luasnya, dalam arti ya kita mau merangkul semua stakeholder basket yang ada di Kota Bandung, baik itu apakah fans, juga talent-talentnya juga gitu, nanti dari pembinaan dan juga teman-teman yang ada di situ, klub-klub di Kota Bandung itu sendiri dan di Jawa Barat secara lebih global gitu kan. Kita mau rangkul bersama-sama, kita mau bikin bagus basket yang ada di Kota Bandung itu sendiri gitu. Nah kalau gimana strategi-strateginya ya kita akan menjalankan apa yang sebelum-sebelumnya menjadi DNA-nya kami gitu loh, bahwa kami ini adalah sebuah klub yang orientasinya family. Kita pengen sukses dan kita punya sejarah DNA kesuksesan yang juga cukup panjang, tapi kita pengen ya menjadi family club yang terbuka buat semua kalangan gitu pada akhirnya. Dan untuk Mas Widianya ada ini juga nggak, berarti PDKT juga nggak ibaratnya dengan supporter di Bandung, karena kan tadi saya kulik-kulik juga ternyata supporternya Persib itu ternyata mendukung juga tim Bandung dengan bobotoh, apa ada juga mendekatkan diri juga dengan bobotohnya Persib atau khusus pendukung penggemar basket aja atau gimana? Kalau dari sisi pemain pasti ya, maksudnya kita juga berusaha untuk mendekatkan diri lah ke para fans atau fans basket maupun fans pecinta olahraga di Bandung lah. Jadi apapun yang kita nanti lakukan ya pasti untuk terbaik untuk fans olahraga di Bandung. Jadi kalau dari sisi pemain ya kita bisa melakukan adalah gimana cara kita bisa berprestasi pasti nanti untuk Kota Bandung itu sendiri gitu. Karena kalau setiap kemenangan pasti bakal menarik banyak supporter ya. Ya kalau sebagai sisi pemain kan semakin banyak prestasi pasti akan semakin banyak mengundang penarik fans untuk olahraga kita kan gitu. Nah ini kan kalau sebenarnya kalau ngomongin supporter harusnya yang paling tahu nih Ya, Mas Huda kan. Mas Huda yang paling tahu nih, maksudnya karakteristik fans dari Bandung, jadi fans basket Bandung yang katanya mungkin beda sama kota-kota yang lain ya. Katanya kalau di Bandung itu fans sepak bola juga fans basket gitu. Kalau di kota lain mungkin mereka terpisah gitu loh, nggak? Oh ini belum tentu nonton dua-duanya. Nah ini tips-tips apa sih yang ditularkan ke pemain-pemain yang lain gitu loh untuk biar lebih dekat dengan fans-fans basket di Bandung gitu? Oleh yang saya rasain sih selama 4 tahun ini ya fans Bandung tuh fans yang istilahnya mendukung tuh sepenuh hati lah, sangat tulus mereka ngedukung, mereka dukung sangat teriak apa segala macam tuh sepenuh hati lah. Saya sangat ngerasain itulah selama 4 tahun ini, dan karena itu jadi ya kalau saya sih kemarin ya saya mencoba untuk lebih banyak berinteraksi sama mereka. Dengan berinteraksi ya mereka makin sayang sama kita, mereka makin support kita gitu sih. Sering nongkrong bareng gitu apa gimana? Kadang-kadang kalau misalkan ini mereka ngebikin kayak acara gathering gitu ya kita datang kayak gitu-gitu, mereka sering bikin juga. Kayak ada coaching klinik gitu-gitu juga ada juga. Ya ada beberapa gitu-gitu. Terus kebetulan juga setiap misalkan kita ke tempat publik, kita ke tempat umum kan suka ada yang regenas, ada yang kenal ya. Oh ya hai, ngobrol ya kayak gitu sih, itu yang ngebuat mereka tuh makin care sama kita, makin senang sama kita. Kalau dari sisi manajemen sendiri ada program-program khusus gitu nggak sih yang disiapkan gitu untuk lebih menyatu dengan komunitas basket Bandung gitu, Mas? Pasti sih, kita punya beberapa planning yang ke depan akan kita eksekusi. Cuman tadi menarik dari pernyataannya Yuda bahwa memang fans basket di Bandung itu tuh secara general unik. Nah, kita punya pengalaman kemarin yang bisa saya sharing sedikit adalah waktu Indonesia Cup. Kita main di Solo. Waktu itu memang ada teman-teman dari Bandung yang melakukan perjalanan darat ya, datang ke Solo itu buat nonton, ya itu satu hal. Tapi mereka itu juga pengen berinteraksi, dan waktu itu kita juga mengadakan interaksi lah, istilahnya kita ngobrol kan saat berita tentang evolusi ini terjadi gitu kan, transformasi yang terjadi ini ada gitu kan, masih hangat-hangatnya gitu. Mereka mencari jawaban lah gitu, tanya kenapa dan mengapa gitu, dan diskusinya sangat cair sih, sangat cair. Mereka juga pada akhirnya memahami, mereka welcome juga, dan menurut saya itu suatu titik unik gitu loh, dimana fans-fans lain mungkin nggak punya dedikasi yang setinggi itu gitu, sementara mereka tuh dedikasinya tinggi dan bener-bener mau datang gitu untuk berbaur gitu lah. Intinya mereka mencintai klubnya itu tuh lebih dari sekedar sebuah tontonan gitu. Mereka punya rasa memiliki yang besar gitu. Nah kalau dari manajemen sendiri, balik tadi ya ke pertanyaan, kita pengen
pengen mendekatkan diri secara organik gitu. Pada akhirnya kita pengen memberikan Satria Muda Experience untuk masyarakat basket di Bandung dan di Jawa Barat secara general, ya dengan nanti gimana kami menggelar event-event yang ada di sana gitu. Karena kita akan mulai main di Bandung di Citra Arena nanti dari Januari 2026 waktu IBL mulai gitu. Otomatis ya kita akan membawa ya kehangatan itulah. Kita membagi kehangatan home game-nya Satria Muda di Bandung dengan mereka gitu. Saya rasa sih itu salah satu yang paling jitu, tapi yang lebih jitu lagi ya ini pekerjaan mereka berdua harus berprestasi gitu. Karena kalau misalnya timnya nggak menang ya nggak hangat rumahnya. Betul. Ya kemarin juga kalau dari SM kita juga selain di Solo waktu kita ketemu sama fans itu kita sempat ada juga ketemu dengan fans basket yang ada di Bandung. Kita ketemu sekitar 2,5 jam waktu itu. Yang hadir Ronaldo Sitepu gitu kan, itu managing director kami, dan juga Yobel Sondak. Nah, itu kita ada ngobrol lah, intinya Kulo Nuwun gitu. Kulo Nuwunnya bahasa Sunda apa gitu? Kulo Nuwun. Ya kita permisi lah intinya ke Punten, fans basket. punten. Ya gitu, kita memperkenalkan diri gitu. Tapi yang paling penting sih tadi kita membuka ruang-ruang buat diskusi, kita bicara tentang apa sih visinya si Satria Muda ini nantinya yang kita sudah bahkan berumah sekarang di Bandung gitu kan. Ke depan kita mau bikin apa, kita mau kerjain apa, dan dari mereka itu sangat antusias dan hangat menyambut gitu. Itu yang menurut saya tadi kalau nyambung ya unik poinnya fans basket di Bandung adalah itu. Mereka punya rasa memiliki gitu. Ini kan mungkin bukan proses yang sebentar ya, bahkan akan membutuhkan proses sambil berjalan gitu. Tapi optimis nggak sih ini nanti bisa bersinergi bagus dengan semua fans basket Bandung? Kalau dari saya gitu kan, ini nanti bisa ditanyakan juga mungkin ke Yuda ya gitu kan. Kalau dari saya optimis. Kenapa saya optimis? Karena saya rasa sih kalau misalnya saya being objektif, kami punya bukan pengalaman, tapi kami punya keinginan mau berprestasi, dan DNA kami adalah prestasi gitu. Dan didukung sama dukungan masyarakat Bandung yang segitu kuatnya, saya rasa sih itu akan jadi match made in heaven gitu, as if kayak menjadi bahan bakar buat kami gitu. Jadi kita optimis nanti ke depan pasti sinerginya akan bagus gitu. Saya sih cukup optimis. Yuda? Gimana Yuda? Optimis karena ya tadi benar kalau misalkan ya sekarang kan fans kan pasti senang, penggemar kan senang kalau misalkan lihat timnya menang, timnya juara. Kan ntar makin lama makin banyak, makin suka. Selama kita harus menang ya gitu, maksudnya tadi kita sudah berprestasi, kita harus menang, nge-stack menangnya, ntar ya fansnya pasti kayak makin dukung sih harusnya. Itu sebenarnya paling utamanya ya, prestasi itu prestasi. tadi ya, prestasi akan seiring, fans pasti juga seneng ya kalau datang prestasi gitu kan, lama-lama akan menular. Kalau itu Mas Widi? Ya kalau saya pasti harus optimis lah. Optimis dalam arti kayak ya energi baru, rumah baru, segalanya baru ya kan. Jadi harus gimana caranya membuat sesuatu yang baru ini menjadi hangat dan semuanya senang gitu. Terutama untuk warga Bandung. Harus kita buat senang gimana caranya berprestasi tadi. Kalau hal yang ringan aja, bedanya di Bandung sama di Jakarta, suhu udara jelas beda ya. Pasti. Terus apa, jajanan juga beda, makanan gitu. Apa sih yang dari biasanya di Jakarta dulu sekarang di Bandung Ibaratnya nih shock culture-nya Mas, ada nggak di Bandung dengan Jakarta? Shock culture-nya mungkin kalau saya pribadi apa ya, udaranya ya. Ya udara pasti ya, Bandung lebih dingin gitu. Kalau Jakarta ya agak panas, polusi juga banyak ya. Makanannya ke makanan cocok nggak? Kalau ke makanan ya cocok. Bisa dimakan sih. Makan segalanya sih. Saya aja baru berapa bulan di Jakarta sudah pusing ini. Oh gitu. Yuda yang culture shock sebenarnya. Ya kan, Bandung nggak terlalu macet kalau weekday kan. Iya, di Bandung enak banget pokoknya di Bandung. Kalau di Jakarta kemana-mana macet. Kalau di Jakarta makanannya apa nih kalau di Jakarta? Di Jakarta makanannya ya itu lagi. Makanya mall ke mall lagi. Kalau di Bandung kan banyak street food yang legenda. Oh, nanti udah diajakin belum teman-teman? Belum, ntar ya. Oke. Ya, jadi kemarin kita kan udah ketemu dengan fans yang tadi saya jelasin kan di Solo satu, terus kita juga udah sempet ada fans gathering juga di Bandung gitu. Nah, selain itu sebelum fans gathering itu kita juga udah intens menjalin komunikasi dengan stakeholder basket di Bandung
ada dari Pemkot Bandung juga gitu kan. Kita sempat ada merayakan Haornas bareng juga sama Pak Wali Kota gitu, Mas Farhan. Terus juga kita ada komunikasi dengan Pemprov Perbasi di Jabar gitu. Nah itu kita intinya pengen menjalin hubungan yang baik dari sisinya SM, gimana pun juga dengan kita nantinya ada di Bandung, kita akan harus saling bersinergi lah untuk menjadikan slogan City of Champions itu beneran terjadi nanti di ujung musim IBL 2026. Nah, rencana SM ke depannya untuk menghadapi IBL musim ini berarti ya, 2006. itu seperti 2026. apa nih? Udah ada planning perekrutan pemain kah, pemain asing kah? Minggu lalu kita barusan dapat draft aturan untuk musim depan, ada perubahan Ya, di mana benar, ada 3 pemain asing, dari sebelumnya kan ada 3+1 ya, ada satunya naturalisasi, musim depan itu akan berubah menjadi 3. Persiapan kita jujur, kita mencoba mempersiapkan, pasti targetnya kalau dari SM pengennya kita mau jadi juara gitu. Cuman memang sekarang ada banyak teman-teman juga yang sedang berada di tim nasional, jadi secara latihan kita nggak optimal. Tapi untuk menjelang 2026 ini kita udah mulai sorting beberapa nama yang akan menjadi bumbu pelengkap untuk tim ini gitu. Otomatis juga dengan kehadiran adanya Yuda, adanya Pandu gitu kan, ada Kelvin juga, itu memperkuat tim kita gitu. Tapi kita mau lebih kuat lagi juga untuk ke depan. Nah, perekrutan itu juga sekarang sudah berjalan untuk menjelang IBL yang tinggal 3 bulan lagi akan bergulir gitu. Kayaknya sistem yang kandang-kandang masih dipertahankan ya buat Betul, musim depan ya, masih ada ya. masih home away untuk musim depan, dan musim depan kita masih akan berumah di Kalau dari Citra. sisi SM sendiri sebenarnya lebih enakan home and away atau yang kayak dulu yang masih kayak pindah-pindah kota satu, kota dua gitu. Kalau dari saya sih akan jawabannya pasti lebih enak home and away gitu. Positifnya ya kita bisa bermain di depan fans kita sendiri, itu akan kasih home court advantage gitu kan, terutama main di Citra aman ya. Sama angker Citra itu Angka itu benar gitu. Jadi sulit memang main di Citra, itu tim yang datang harusnya sulit, nggak semudah itu untuk ambil poin lah gitu untuk main di Citra gitu, karena nggak gampang gitu. Terus kalau di sisi lain ya pasti ada cons-nya. Iya. Kalau cons-nya mungkin akses saja sih sebenarnya. Cuman mungkin nggak masalah karena akan kita coba atur bagus-bagus gimana pemain bisa dapat kondisi yang paling optimal, bersaing dan berkompetisi dalam keadaan yang paling bagus. Ya. Bedanya apa sebagai pemain kalau home and away sama yang dulu yang masih sistem home turnamen yang per kota itu? Nggak boleh jawab uang saku ya. Itu baru mau mention tapi nggak boleh. Udah. Kalau saya sih sebagai pemain plus minus ya. Kalau di home and away itu benar tadi kata manajer Theo, kita bisa sangat-sangat bangga gitu bermain di depan para fans ya kan, di rumah sendiri gitu kalau kita lagi main home. Jadi energinya juga beda lah, nuansanya juga berbeda. Cuman kalau dari negatifnya ya kita sebagai pemain lebih capek travel. Jadi kadang kita back to back game, tapi back to back game-nya itu away gitu. Kita waktu itu sempet ya tahun kemarin Surabaya Bali. Kita ya Surabaya Bali, terus ada yang Jogja ke Medan. Lumayan ya itu ya Jogja Medan. Iya, jadi kita habis main Jogja malam, selesai jam 9, jam 6 pagi terbang ke Medan. Iya, jam 4 kita udah siap-siap, jam 6 kita udah di flight lagi ke Medan. Gitu. Jadi cukup intens lah ini schedule-nya kalau home and away. Sedangkan kalau per kota kan ya udah kita seminggu di sini, and then kita kembali ke kota kita masing-masing, latihan, terus nanti kita pergi lagi seminggu lagi gitu. Berarti dari segi persiapan fisik juga pasti beda ya kalau kayak gitu ya. Iya, itu tantangan sendiri sih buat kita sebagai pemain dan pelatih fisik harusnya. Kalau untuk jarak terjauh misalnya untuk home away-nya tadi itu selain Jogja Medan ada lagi nggak, maksudnya kalau kayak Mas Widianta atau Mas Yuda pernah pengalaman paling jauh misalnya dari Bali tiba-tiba main ke Medan, atau dari paling jauh pernah kemana Mas? Saya yakin Yuda nih yang punya banyak cerita menarik. Yuda. Kalau saya paling jauh itu ya, kita Jogja Medan. Kalau dari Jakarta lebih enak, masih penerbangan banyak ya. Dulu dari Bandung agak lebih. Kalau dari Bandung harus ke Jakarta dulu. Iya, enggak, harus ke Soekarno Hatta dulu. Oh iya, makanya Jakarta. Ya, baru Tangerang nih bukan terbang Jakarta. Kemana tuh Mas paling jauh habis dari? Sebenarnya kalau jauh sih mungkin sama-sama aja ya. Mungkin dari Tangerang kemana. Cuman pengalaman menarik itu dulu pas Prawira masuk BCL. Yang BCL Asia, yang event di Asia itu. Itu lumayan menarik karena kan kita nunda game-game IBL-nya. Jadi game IBL itu ketumpuk di belakang. Nah itu benar-benar jadinya kayak
ya trip jauh aja udah. Jadi kesana itu kayak sekitar 2 mingguan kayaknya. 2 minggu berapa pertandingan tuh? Sekitar 6 apa 7 game gitu. Wow. Berarti pas akhir musim tuh baru Akhir musim. terkuras lah energi ya. Ya itu terus benar sampai wah itu kalau misalkan kita recovery-nya nggak bagus bisa Cedera. bahaya sih itu sih yang lumayan menarik kemarin ini pengalaman. Aku pengen dengar cerita lagi tuh yang tadi tentang Citra Arena itu. Gimana sih angkernya dan bedanya seperti apa gitu loh yang udah 4 tahun di sana gitu. Ya itu karena emang penduduk Bandung ngedukungnya luar biasa banget dengan ketulusan mereka tuh benar-benar sampai yang apa ya, istilahnya ngetown tuh apa ya? menyoraki lawan tuh sampai benar-benar wah itu yang bikin kadang ya mungkin nggak tahu Widi tuh yang dulu saya kan dulu sebagai lawan ya. Dari sisi lawan ya. Dari sisi lawan memang bener-bener angker sih, bisa bilang angker ya. Soalnya kayak ada pemain ke-6 di sana. Ya pemain ke-6-nya itu supporternya mereka. Jadi kadang ya kayak tadi Yuda bilang wah teriak-teriak segala macam. Kadang kita tuh instruksi dari pelatih, kita mau call apa itu kayak dihilangkan gitu sama fans Bandung ini. Memang luar biasa lah. Luar biasa harus saya akui itu. Terus beda ya? somehow jaraknya itu sangat dekat ya. itu membuat gamenya lebih intens. Benar. Jadi apa yang kalau gamenya panas, yang di atasnya juga ikut panas. Nah itu energinya tuh saling memantul tuh. Gitu. Jadi bikin lebih menarik gitu. Jadi ya saya rasa sih semua tim harusnya sepakat kalau datang ke Citra Arena itu nggak pernah oke, kita datang akan ambil kemenangan terus pulang gitu. Nggak bisa ya. Not going to be that easy. Selalu deg-degan kalau main di Bandung. Tapi hoki kan tapi di Bandung. Ya. Deg-degan tapi hoki. Nanti kan ini kan persaingan di 2026 akan berbeda ya, jumlah timnya juga nggak akan kayaknya kalau nggak salah 11 ya, cuma 11 ya. Yes, 11 tim. 11 tim. Apakah bedanya dengan nanti, apakah ini lebih menguntungkan atau seperti apa dengan 11 tim dan target SM akan apa? Tadi juara ya. Dengan peluang ini mungkin kompetitor yang terberat ya mungkin ya siapa terkuat, gitu, rival yang mungkin apakah Dewa United sang juara bertahan atau siapa gitu yang kayaknya bakal jadi lawan berat gitu. Siapa rival terberat gitu? Siapa? Diri sendiri. Luar biasa. Sangat bijak. Luar biasa. Kalau yang udah ngoleksi cincin juara sih nggak maklum lah kita ngomong gini. Cuma baru satu. Kira-kira siapa nih? Apakah Dewa United, Pelita Jaya kah atau siapa? Mas Widi? Siapa? Kalau saya pribadi lebih ke belum tahu ya, maksudnya belum tahu, kita kan sekarang masih dalam tahap off season ya, orang-orang itu masih pemain bisa come and go sekarang kan, pemain asing juga belum datang ya kan, kita nggak tahu kekuatan mereka sepenuhnya gitu, jadi masih menerka-nerka. Cuman kalau harus milih lawan terkuat ya diri sendiri. Sama ya, pastinya ini ya juara bertahan pasti mereka dengan juara pertamanya mereka pasti mereka juga akan lebih giat lagi gimana caranya untuk juara lagi, pasti itu. Dan finalis lah. Ya kan, runner up Pelita Jaya pasti itu. Kalau Mas Yuda masih diri sendiri juga atau? Ya sama. Ya mungkin apa? Ya PJSM Dewa kan punya tren yang setiap tahunnya sama gitu, apalagi mungkin bahkan lebih baik ya. Mereka pasti bukan sustain sih, mesti bakalan ntar di ujung juga pasti bakalan ya itu lagi atau mungkin ya kita belum tahu kejutannya apa ke depannya. Siapa tahu. Masih menunggu ini ya, berarti kayak pemain-pemain siapa yang akan masuk dan itu ya. Kalau ngomongin IBL sebenarnya musim depan itu kalau buat saya ya ada banyak perubahan yang akan terjadi dari sisi manajemen nih, manajerial. 3 pemain asing itu akan mengubah mungkin cukup banyak. Karena apa? Karena limitnya untuk mengganti pemain itu adanya di bulan April. Kalau dulu sebelumnya 2024 dan 2025 kita itu sampai 3 pertandingan sebelum playoff masih bisa ganti pemain asing gitu. Berarti kan biasanya timnya itu sampai ujung, begitu hampir sampai ujung ada perubahan kekuatan, ada banyak tim-tim yang upgrade. Nah ini sekarang dengan perubahan April mungkin akan menarik sih, akan jadinya gimana itu layak untuk ditunggu, karena perubahan rules yang kecil-kecil ini, nanti detail-detail kecil ini tuh akan apa ya, menurut saya sih bisa membuat suatu perbedaan gitu. Contoh salah satu pemain asingnya misalnya cedera tapi nggak begitu lama gitu. Nah kalau dulu kan 4 pemain tim yang punya naturalisasi nggak akan ada masalah gitu, masih bisa main bertiga gitu. Tapi kalau ke depan besok satunya cedera, pemain asingnya cuma 2, pemain asing 2 lawan pemain asing 3, sulit apa? Sangat sulit. Ya? Sulit. Nah, gitu.
Dan dia pernah bermain dalam situasi pemain asing kurang satu, nggak Iya. ada pemain asing. Tidak tanpa pemain asing. Iya gitu. Jadi itu lumayan akan jadi pendulum yang menarik gitu. Terus kalau selesainya di April, apakah semua tim dapat pemain asing yang Iya, bagus apa enggak kan itu atau pemainnya. enggak gitu. Itu jadi akan menarik banget musim Berarti depan. emang harus lebih cermat ya dalam sebelum ini pemilihan pemain karena nggak bisa ganti-ganti sampai itu. Benar, satu lebih cermat, tapi nomor dua yang harus dengan rendah hati kita akui untuk semua tim, ini adalah teritori yang baru gitu. Kita belum pernah berkompetisi dengan Sistem ini. rules seperti ini gitu. Jadi kita pasti akan ada trial and error gitu. Tapi kan semua tim juga akan mengalami hal yang sama ya. Ini maksudnya itu berlaku untuk semua tim. Betul. Tetap akan kalau 11 tim yang akan ikut kan nggak lebih sedikit itu menguntungkan atau apa lebih mempermudah atau apa sama aja? Kalau buat saya sih mungkin lebih ini sih, lebih tidak menguntungkannya adalah jumlah pertandingannya jadi sedikit gitu. Nah itu kan untuk menjudge situasi timnya berarti lebih sedikit gitu. Pelatih nggak bisa lihat lebih banyak pertandingan sebelum memutuskan sesuatu. Atau kalau misalnya kita persiapan untuk playoff juga jumlah pertandingan yang bisa kita pakai untuk persiapan lebih sedikit juga gitu. Tapi dari sisi manajerial ya bagus, cost-nya lebih rendah. Iya. Uang saku lebih rendah Win. Udah bisa dibocorin nggak belum Mas Teo pemain asingnya siapa aja? Belum sih. Kita sekarang akan ada beberapa perubahan besar nantinya di SM yang akan terjadi mungkin dalam 2-3 minggu lagi. Tapi kita masih belum bisa publish siapa pemain asing kita, terus bentuk timnya akan gimana gitu juga. Itu masih saat ini kita masih godok gitu. Tapi pasti akan ada sesuatu. Tapi udah mengerucut ke beberapa nama gitu atau masih mencari-cari kan? Beberapa nama-nama. Spill sih. Ada yang dari NBA nggak kira-kira? Jebolan NBA kah atau apa? Belum bisa ngomong sih. Masih secret ya? Ya, harus hati-hati menjawab. Nanti tapi tim-tim lain juga belum ada kabar ya ini apa udah dekat tim-tim lain gitu juga. Yang saya dengar sih udah ya. Yang udah sen siapa ya? Kemarin. Pelita Jaya ada. Atau Anthony Bean masih dipertahankan. Betul. Beberapa tim lain, saya yakin mereka berdua juga udah dengar, tapi nggak boleh di sini. Nanti aja ya berarti habis ini. Di balik layar. Di balik layar. Kita lanjut ke yang percakapan tentang soal tim nasional mungkin ya. Timnas. Nanti kan Mas Yuda sama Widi kan ikut tim nasional nih. Sejauh ini persiapannya seperti apa sih? Ini kan mungkin udah tinggal berapa bulan lagi nih? 2 bulan ya? 2 bulan lagi. Persiapannya seperti apa? Sekarang sih masih di tahap seleksi. Sekarang tuh masih ada 18 ya berarti itu. 18. Cepat jadi berapa nanti rencananya? 12 ya? Dari 12. Ntar minggu depan kita akan ada training camp ke luar. Itu lumayan bakalan ngebantu banget. Tapi sejauh ini sih selama kurang lebih ya mau 2 bulan, mau sebulan setengah ini oke sih dengan progres yang sekarang tim kita ini udah alamin yang bagus lah untuk ngelihat skuadnya baru, terus pelatih juga baru kan segala macam. Itu progresnya cukup bagus lah. Kalau Mas Widi? Ya kalau dari saya sih namanya timnas ya, dipanggil timnas itu suatu kebanggaan tersendiri lah pasti sebagai pemain gitu kan. Prosesnya juga cukup baik lah sekarang dengan official yang baru, coaching staff semuanya baru, persaingannya juga luar biasa karena kemarin kan sempat dipanggilnya itu 24 pemain kan awal. 24 ya. Habis itu di-cut sampai 18 sekarang dan nanti masih masih tahap seleksi. Jadi persaingannya luar biasa menurut dari pemain terbaik Indonesia kan jadikan satu. Jadi cukup solid untuk di kompetitifnya, sisi kompetitifnya. Kan basket ini kan 4 tahun lalu ya yang jadi juara dengan membuat kejutan sejarah barulah mengalahkan Filipina yang sudah sangat dominan. Mereka kebanggaan mereka paling kayak merasa paling itu di basket tiba-tiba bisa. Kemudian 2 tahun lalu itu Kamboja ya. Kamboja kalah di semifinal ya. Terus perebutan juara 3-nya kalah juga, perunggunya kalah juga. Ada beban nggak sih nanti ini untuk setelah yang kemarin nggak dapat medali ya kemarin ya? Ini seperti apa sih? Udah diomongin belum di tim nasional? Target seperti apa dan sebagainya gitu? Kalau target sudah jelas ya pasti ya. Target mas selalu reach harus top. Medali ya. Harus yang paling top lah. Target harus paling tinggi. Cuman kalau saya pribadi sih lebih ke terbakar sih karena Kenapa tuh? ya kalau misalnya 2 tahun lalu kan kita nggak apa-apa. Sekarang ya
lebih ke semangat pengen harus pulang harus bawa medali gitu. Tapi optimis nggak? Apalagi kan di SEA Games Thailand rules baru kan, tanpa pemain naturalisasi, jadi pure pemain lokal nih. Nah, Mas Yuda sama Mas Widi melihat persaingan di SEA Games untuk tahun ini seperti apa nih basket? Karena kan kekuatannya ibaratnya bisa dibilang hampir merata lah, kecuali Filipina mungkin kita tahu jago basket lah. Nah, gimana kalau Mas Yuda sama Mas Widi ngeliatnya? Kalau saya sendiri optimis, tapi kita harus realistis juga gitu. Jadi ya kita tahu lah PR-nya itu apa saja yang kalau kita mau bersaing di level internasional, mau lawan Thailand, Malaysia, Filipina, siapapun itu level internasional yang nggak bisa disamakan dengan level nasional. Jadi memang kita harus optimis pasti, tapi realistis apa yang harus kita lakukan sekarang. Dan menurut saya sih apa yang kita lakukan sekarang dari coaching staff segala macam manajemen udah menuju hal yang lebih baik lah dengan perombakan ini. Jadi tinggal memberikan yang terbaik aja nanti waktu hasilnya. Realistisnya itu seperti apa sih kondisinya gitu? Realistisnya kita harus sadar lah. Mungkin kalau let's say kita sama Filipina gitu, ya kita nggak punya pemain-pemain yang setinggi mereka, se-athletics mereka gitu kan. Tapi apa yang kita bisa lakukan dengan kemampuan yang kita punya, kecepatan, chemistry segala macam, ya itu yang kita harus tonjolkan nanti. Dan itu yang lagi digoreng sekarang sama coaching staff, itu yang lagi kita lakukan. Jadi menurut saya ini ke arah yang bagus, ke arah yang bisa kita buat hasil yang terbaik lah. Kalau kan semua orang tahu ya Filipina akan menjadi lawan terberat gitu. Kalau tuan rumah Thailand seperti apa? Kalau misalkan info-info yang kita dapat sih sebenarnya kan Thailand juga mereka punya kenapa mereka bikin rules ini kan karena mereka punya beberapa pemain yang istilahnya heritage dan boleh main di Thailand ya gitu. Ada 2-3 pemain yang istilahnya mix gitu, bukan maksudnya kenaturalisasi ya, tapi mereka bukan naturalisasi. Iya, emang American asli. Thai. American Thai itu kan itu keuntungan mereka. Jadi ya harusnya sih Thailand juga cukup kuat sih karena terakhir juga ketemu pas di window yang di Indonesia ini kan kita kalah lumayan jauh juga dengan mereka permainan seperti itu gitu. Cuman ya itu yang benar kata Widi, kita sekarang tuh benar-benar tadi realistis, harus tahu gitu. Kalau kita kan sekarang udah pasti size dengan Thailand dengan Filipina size udah pasti istilahnya kalah kalau size. Mereka lebih unggul. Cuman itu tinggal kita cari gimana sistemnya, gimana itu coaching staff ya sekarang udah mempersiapkan, dan menurut kita udah bagus banget sih persiapannya. Udah pasti optimis banget lah untuk bisa ntar banget cara tinggal bener gimana cara eksekusinya gimana. Apalagi Mas Yuda kan nggak asing sama Coach David ya. ya. Makanya. Mantan pelatih di Prawira berarti. Seperti apa sih karakter Coach David itu? Pelatih yang sangat sayang sama pemain-pemainnya. Dia sangat care, tapi cara care orang kan beda-beda. Dia cara care-nya ya dengan memarahi, dengan yang tahu, dengan keras begitu. Cuman ya tahu lah maksudnya tujuan dia untuk marahinya kan supaya kita bisa keluarin potensi kitanya maksimal. Berarti galak ya? Galak itu. Galak. Straight to the point lah. Straight to the point. Terus yang saya rasain saya pernah ya even keluar negeri sama Coach Dev kan pas BCL itu, dan ya itu dia benar-benar nge-apply sistem untuk melawan pemain luar yang istilahnya secara size dan secara fisikal lebih unggul dari kita, dan itu berhasil. Kayak kemarin kita main di BCL Mongol tuh kan kita lolos sampai ke Indonesia kan, itu dengan strategi dia apa segala macam jadi berhasil sih. Makanya ya harusnya kalau misalnya kita bisa eksekut dengan baik, kita bisa eksekusi dengan baik, harusnya ya optimis lah. Harus bisa lah ya. Berarti apa nih? Emas, perak, perunggu. Emas harus emas ya. Oh, kalau bisa emas ya emas. Amin. Kalau bisa emas ya emas. Iyalah ya, kalau bisa kita bikin Filipina patah hati lagi. Amin. Kalau dari SM sendiri untuk mendukung nggak sih, ini kan ya setelah persiapan pasti akan mengganggu persiapan dalam tim, tapi kan ini untuk negara, untuk timnas gitu. Kalau dari sisi SM sendiri kita udah komit lah apapun yang kalau untuk nasional, untuk Indonesia ya kita support sepenuh mungkin, sebagus mungkin yang kita bisa gitu ya. Sekarang juga dari SM kita kan mengirimkan cukup banyak pemain juga ya. Koreksi kalau saya salah, 7. 8 orang. Ya, 8 paling banyak orang. berarti ya? Enggak. Paling banyak karena sekarang di di latihannya SM cuma ada 5 orang. Sepi dong. Iya, gitu. Kalau sama pelatihnya jadi 7 orang. Gitu. Pelatih lebih banyak ya. Gitu. Kalau sama official kita bisa lebih menang jumlah gitu. Bisa 5 lawan 5 itu. Betul, bisa 5 lawan 5.
Tapi kita support anak-anak di nasional. Kita juga berharap mereka bisa main di sana, bisa berprestasi, dan juga di atas itu mereka bisa tetap sehat sih, yang paling penting itu. Cuman dari sisi kita yang berada di luar tim nasional, tapi masih sama-sama masyarakat basket, kita sih sangat excited untuk lihat nanti tim nasional di Thailand akan gimana, ramuannya di Singleton gimana. Terus saya rasa sih sekarang komposisinya juga cukup kuat gitu. Jadi menarik untuk disaksikan nanti Desember di Thailand. Desember. Betul, di Thailand akan gimana kiprah tim nasional kita. Tapi 100% doa dan dukungan lah, apapun yang teman-teman perlukan juga pasti kita akan support untuk tim nasional. Gitu. Terbang kapan berarti terbang Australia? Australia. Langsung dari Australia langsung ke Thailand? Enggak dong. Pulang dulu ya. Berapa lama sih di Australia sampai tanggal 10 harian itu. Kurang lebih 10 hari. 6 di game. kota apa? Perth. Oh di Perth. Oh ya sepi ya. Biar nggak banyak distraksi. Kalau di Sydney apa Melbourne nanti main bisa keluar Fokus aja. rame. Berarti di sana langsung pulang dulu baru berangkat bareng sama yang dari sini Iya. atau gimana? Ya dari sana kita main 6 game, 6 game kalau nggak salah. Terus pulang ke Indo, lanjut TC di Indo, terus aku pemotongan sampai 12, terus berangkat. Uji cobanya sama klub apa di sana? Nanti? NBL One nih itu. Oh NBL Ya, One. NBL One. NBL One tuh liga profesional kedua. Ya, Divisi kasta keduanya. Itu udah cukup divisi. membantu nggak untuk persiapan lawan untuk ini? Kalau dengan persiapan lawan mereka ini pertandingannya? Sangat membantu lah karena kan sudah jelas Australia kan Ya. negara basket yang istilahnya maju banget kan. Mau divisi berapa juga. Oke. Ya pemainnya besar-besar. Besar-besar, terus ya. Sistemnya juga pasti bagus ya, pasti ngebantu lah untuk experience. Ada target khusus nggak dari apa namanya udah ketemu itu belum sih Koi atau apa gitu untuk basket udah diucapin belum ini kan kalau kemarin kalau nggak salah Koi kan baru menetapkan target per itu ya per cabur gitu loh kayaknya udah ada belum sih apa udah diomongin dalam timnas itu Kalau Koi sih belum ya. Belum ya. Belum, memang masih internal aja gimana caranya itu optimis dan realistis itu. Jadi target dari Perbasi berarti atau dari Target dan Perbasi mungkin yang terbaik, tapi ya day by day dulu. Day by day. Karena kan semuanya termasuk baru ya, ini coaching staff segala macam kan baru. Tapi ya mereka optimis lah untuk itu semua. Ya, Saya juga optimis. Amin. Ya Semuanya semoga harus- menang di emas di SEA Games terus habis itu sukses SM juga. Amin. Kalau itu lengkap hidup saya sudah. Langsung pensiun atau enggak? Boleh nggak? Apa ya? Apa minta dukungan atau apa gitu? Ya untuk seluruh masyarakat basket Indonesia yang suka main basket, yang suka nonton basket, ya jangan lupa lah dukung dan doakan kami ntar di SEA Games nanti. Siapapun pemainnya ya saya rasa pasti yang terbaik lah, yang terbaik untuk bisa dikirim ke Thailand nanti. Benar-benar minta dukungannya, minta supportnya, minta doanya. Ya kita pasti akan mencoba berusaha sebaik mungkin untuk meraih yang terbaik lah. Amin. Untuk fans SM-nya? Satria Muda Bandung, ya, seluruh warga Bandung yang suka olahraga, mohon dukungannya. Semoga Satria Muda Bandung ini di 2026 nanti IBL bisa memberikan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Amin. Juara lah ya. Amin. Hasil terbaik kan juara. Oh iya, Iya, juara. juara. Oke. Oke, sahabatbola.com, itu dia pembicaraan antara saya, Mbak Mei, dan Mas Widi, Mas Theo, sama Mas Yuda dari Satria Muda Bandung. Bisa membawa medali emas pulang ke SM. Bawa SM juga juara di IBL 2026. Amin. Amin. Oke, sahabatbola.com, sampai berjumpa di program Bola Break berikutnya. Saya Rizky dan Mbak Mei pamit. Dadah. Dadah. Terima kasih Terima kasih.